Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Cahyani dari kelas MN20A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis, yaitu usaha furnitur Mulia Raya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai untuk pembahasannya. Di sini ada pendahuluan, yaitu pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang sangat besar membuat sebuah dorongan bagi perusahaan mebel atau furnitur untuk terus mengembangkan inovasi produk dan penjualannya. Hal tersebut tentu dapat menjadi peluang pasar dalam pengembangan usaha mebel yang sangat menjanjikan. Seiring dengan permintaan akan produk tersebut, industri mebel di Indonesia sepertinya selalu menunjukkan tren positif baik dari pasar nasional maupun internasional. Selain itu, kesan eksklusif, keunikan, dan variasi desain juga menjadi keunggulan mebel dari Indonesia. Meskipun demikian, seiring perkembangannya di pasar lokal dan internasional, produk mebel dari Indonesia mendapat ancaman dari pemain baru asing dan ketetapan pemerintah untuk menjaga kelestarian melalui sistem verifikasi legalitas kayu. Selanjutnya ada aspek pemasaran, yaitu aspek pemasaran ini bertujuan untuk mengetahui berapa pasar yang akan dimasuki, struktur dan peluang pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Aspek pasar dan pemasaran menyajikan tentang peluang pasar, perkembangan permintaan produk di masa yang akan mendatang, kendala-kendala yang dihadapi, serta keberadaan pesaing serta beberapa strategi yang dilakukan dalam pemasaran. Selanjutnya ada aspek ekonomi sosial. Aspek ekonomi dan sosial memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Bagi masyarakat, adanya investasi dari aspek ekonomi ini adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Adapun bagi pemerintah, dampak positif yang akan diperoleh adalah dari aspek ekonomi, memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah ketersediaannya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian bagi pemerintah, dampak negatif dari aspek sosial adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya dan kesehatan masyarakat. Jadi dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelah adalah jika usaha atau proyek yang dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada para pihak atau sebaliknya. Selanjutnya ada aspek legal. Usaha ini bernama Furnitur Mulia Raya, bergerak di bidang mebel yang menyediakan berbagai macam furnitur dan interior rumah. Usaha ini berbentuk CV yang dimana usaha ini didirikan dengan pengurusan perizinan usaha yang mencakup seperti SIUP, SITU, TDP, serta berkas hukum lainnya. Lalu ada aspek lingkungan. Usaha Furnitur Mulia Raya mampu untuk mengatasi limbah yang dihasilkan oleh proses usahanya sehingga tidak mencemari dan merugikan lingkungan. Cara mengatasi limbah yang digunakan oleh Furnitur Mulia Raya yaitu dengan cara didaur ulang menjadi produk-produk kecil yang bernilai dekoratif. Dan selanjutnya ada modal investasinya yaitu 500 juta. Lalu ada NPP-nya sebesar 22.896.966.560. Untuk payback periodnya yaitu 2 tahun 12 bulan. Payback periodenya kurang dari ekonomis 5 tahun maka dinyatakan baik. Untuk profitability indexnya sebesar 4,678. Profitability indexnya lebih dari 1 maka dinyatakan diterima. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari penjelasan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha Furnitur Mulia Raya telah dipersiapkan dengan baik mengikuti aspek studi kelayakan bisnis dari mulai aspek legal, aspek pemasaran, aspek ekonomi sosial, aspek lingkungan, dan yang terakhir aspek finansial.
Kedepannya, bila usaha ini sudah berjalan, pemilik usaha akan melakukan strategi bisnis yang mendukung keberlangsungan usaha ini dalam mencapai target tujuan membuka usaha ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.